Shalom, selamat sahabat. Saya ingin berterima kasih lah ya, Pak Ketua, Pak Bendahara dan Sekretaris Jemaat, Officers, Majelis dan juga Jemaat. Saya sama sekali tidak menyadari hari ini merupakan hari apresiasi bagi seluruh pendeta-pendeta sedunia. Dan saya enggak ngeh Pak Ketua. Aduh, memang betul saya betul-betul sangat surprise. Karena dalam pelayanan kami sangat dihargai dan tentunya kami sangat bersuka cita. Dan tentunya ini juga bukan buat saya juga, tapi bagi calon-calon ini, pendeta-pendeta hari depan, PHD Brave Wibowo dan PHD San Stephen Tarigan, yang tentu juga mereka sangat banyak membantu jemaat kita. Saya baru tahu ternyata PHD San Stephen ini jago main gitar. Kalau PHD Brave dia jago IT. Selama mereka masih ada di tempat ini, mari kita pergunakan mereka sebaik mungkin. Dalam tanda kutip ya. Baik, sekali lagi terima kasih jemaat Bukit Zaitun yang sudah memberikan apresiasi yang begitu besar. Saya sangat bersyukur ya, walaupun itu hanya logo, itu sangat berarti buat kami. Berarti kami sangat masih dicintai oleh jemaat. Walaupun tentunya kami banyak kekurangan. Tak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kami hanya alat Tuhan yang Tuhan pakai. Sekali lagi terima kasih. Sangat berharga penghargaan yang kami terima sahabat ini. Sahabat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami siap untuk duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Ketika firman-Mu dikumandangkan, biarlah Roh Kudus bekerja dengan giat dalam hati kami. Dan kami memilih untuk ada pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan itu adalah mujizat yang sejati. Perubahan tingkah laku kami itu nyata dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka ayat inti kita yang perlu kita renungkan adalah di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Amin. Bapak Ibu, ayat ini sangat luar biasa. Raja Daud ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu baik. Tapi benarkah demikian? Apakah Tuhan itu baik atau pada orang tertentu saja? Siapa yang nggak tahu Daud? Siapa yang tidak kenal Raja Daud yang termasyhur itu? Banyak yang pernah kita dengar di dalam Alkitab cerita tentang Daud. Cerita yang tidak pernah lekang oleh waktu. Bagaimana Daud khususnya ya, kita tahu, bahkan anak-anak tahu, mengalahkan raksasa yaitu Goliat. Tapi mungkin kita bertanya, bagaimana bisa Daud mengalahkan raksasa yang besar? Jawabannya mungkin Tuhan baik sama Daud. Tapi ini mungkin perlu kita renungkan. Apakah memang benar Tuhan itu baik pada Daud? Satu ketika, waktu saya baru tamat teologi, masih semangat sama seperti PHD Brave, PHD San Stephen ini semangatnya luar biasa. Melawatlah kami pada seorang ibu. Seperti biasa,
Saya buka Alkitab dan saya pilih ayat ini. Saya bagikan kepada ibu ini. Ketika saya baca ayat ini, saya terangkan sedikit, saya berdoa. Selesai berdoa, ibu ini bilang, Pak Pendeta. Saya kaget Bapak Ibu. Pak Pendeta, untuk hari ini, untuk saat ini, saya tidak setuju dengan pendeta. Saya diam Bapak Ibu. Kaget nih. Apa ini masalah ibu ini? Saya tidak setuju dengan Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta katakan Tuhan itu baik. Saya terdiam, lalu saya katakan, kenapa Bu? Lalu ibu ini katakan, Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya mengatakan Tuhan itu baik, sementara suami saya meninggalkan saya, pergi dengan wanita lain? Saya terdiam. Lalu ibu ini katakan lagi, bagaimana saya juga mengatakan Tuhan itu baik, sementara anak laki-laki saya yang tertua tidak mau mendengarkan saya, pergi dari rumah, menyusahkan saya. Bagaimana mungkin dua orang yang saya kasihi pergi meninggalkan saya, meninggalkan beban bagi saya sebagai seorang wanita? Bagaimana mungkin saya katakan Tuhan itu baik? Ibu ini melelehkan air mata. Bapak Ibu tahu, saya diam 1000 bahasa. Mohon maaf Pak Pendeta, kali ini saya tidak setuju dengan ayat ini. Saudara, saya pulang. Saya bergumul di rumah. Saya bilang, Tuhan, kenapa lagi semangat-semangatnya saya ketemu sama ibu ini. Dan Bapak Ibu tahu, untuk beberapa waktu kalau saya melawat, saya nggak pernah pakai ayat ini. Saya trauma. Tapi saya berdoa, Tuhan, kasih saya hikmat. Kasih saya jawaban, supaya bila mana saya bertemu dengan ibu, entah ibu manapun itu yang saya kunjungi, saya pakai ayat ini, saya tidak dipermalukan oleh Engkau ya Tuhan. Dan ternyata Tuhan kasih jawabannya. Gak jauh-jauh Bapak Ibu. Tuhan kasih jawaban di ayat yang pertama. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah pretended to be insane, pura-pura gila. Ternyata Daud pernah berada pada titik yang paling gelap, paling rendah, paling susah dalam hidupnya. Bahkan dalam kesusahan yang paling berat, dia bisa katakan, Tuhan itu baik. Mungkin perlu kita buka Alkitab kita, supaya kita baca kenapa Daud pura-pura gila. Di kisah lengkapnya dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-21, ayat 10 sampai ayat yang 15. Saudara bisa buka. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-21, ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kalau baca ayat ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita baca pasal ini, ternyata Ayub sebenarnya menjadi buronan. Dari siapa tahu? Raja Saul. Saudara ingat ketika Daud mengalahkan Goliat raksasa itu, semua bersuka cita, termasuk bangsa Israel pada saat itu. Dia katakan gini, Saul mengalahkan apa katanya? Berapa? Beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini hiperbola Bapak Ibu. Berapa rupanya yang Daud kalahkan? 1.
Satu kan? Tapi ini bahasa hiperbola yang membuat Saul marah. Kok bisa-bisanya yang anak baru kemarin sore, yang baru diberkati oleh imam, mengalahkan berlaksa-laksa. Memang betul berlaksa-laksa, tapi memang satu orang tenaganya berlaksa-laksa. Tapi ini hanya hiperbola. Tapi justru karena peristiwa inilah Daud menjadi buronan Saul. Daud masuk dalam daftar pencarian Raja Saul. Karena kalau Daud tertangkap, maka Daud akan dieksekusi mati. Miris Bapak Ibu. Kalau saya mau bilang, perjalanan hidup Daud sampai saat ini sepertinya jauh dari prospek yang mungkin pernah terbayang oleh dia. Bayangkan Daud diurapi oleh Samuel, bukan menanjak menuju puncak karir, tapi justru dia terjun bebas. Sekarang Daud menjadi pelarian. Banyak kesusahan dialami oleh Daud. Kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Bertubi-tubi ancaman Raja Saul ini membuat Daud menyadari bahwa hidupnya hanya selangkah dari kematian. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk berlindung bagi Daud. Sehingga mungkin pertanyaan saya dengan Anda sama. Mengapa ini terjadi? Mengapa aku mengalaminya? Adilkah Allah kepadaku? Ini pertanyaan yang sama ibu yang saya lawat. Saya kurang baik apa sama Tuhan Pak Pendeta? Saya rajin datang ke gereja, saya ikut pertemuan-pertemuan. Saya memberikan apa yang Tuhan berikan, tapi apa balasan Tuhan sama saya? Suami meninggalkan saya, anak tinggalkan saya. Bagaimana mungkin saya katakan Tuhan itu baik? Mungkin Bapak Ibu sering bilang, Tuhan, kurang baik apa saya sama engkau? Ada banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana mungkin saya bilang Tuhan itu baik? Mungkin pertanyaan yang sama. Adilkah Tuhan kepadaku? Inilah yang dialami oleh Daud. Tidak ada tempat untuk berlindung. Daud banyak mengalami kesulitan hidup. Tidak ada tempat untuk persembunyian Daud. Bahkan ketika pergi ke rumah Allah. Kalau Anda baca di kitab 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Ada Doeg. Doeg ini adalah orangnya Saul. Memata-matai Daud. Akibatnya apa? Daud kelaparan. Daud tidak memiliki senjata. Gak ada tempat untuk berlindung. Ia pergi ke Gua Adulam. Menyingkir ke sana. Bahkan ke hutan-hutan. Gak ada tempat berlindung. Bahkan Daud sempat berpikir, jika ia melarikan diri keluar Israel, pergi ke Gad. Sudah tahu Gad itu siapa? Gad itu musuhnya bangsa Israel. Daud berpikir, kalau saya pergi ke musuhnya bangsa Israel, mungkin saya nggak akan dicari-cari. Dia pikir aman. Ternyata tidak juga. Ia terancam ke sana kemari, bahkan hidupnya sudah di ujung tanduk. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Ini mengerikan Bapak Ibu. Rupanya di dalam perikop ini Daud pergi ke Ahimelek, ya, atau raja orang Gad. Cuman dahulu mungkin nggak agak zaman sekarang mungkin ya ada Instagram, di foto. Rupanya prajurit-prajuritnya Raja Ahimelek ini bilang, loh, bukankah
bukankah ini Daud? Bukankah dia yang mengalahkan, seperti Anda bilang tadi, berlaksa-laksa? Cuma mungkin dahulu nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada Twitter ya. Jadi orang nggak tahu, iya dia atau bukan ya? Nggak ada identitas. Makin bingung ini Daud, gimana caranya ini? Rupanya sempat ditangkap dan dibawa dia ke raja orang Gat ini. Udah tahu, hidupnya udah di ujung tanduk. Lihat nih dalam bahasa Inggrisnya, ini lebih kena nih. And feigned himself made in their hands. Artinya udah di tangan. Daud ini sebenarnya udah ditangkap. Tinggal diidentifikasi, selesai penggal kepalanya. Tapi tiba-tiba dia dikasih hikmat sama Tuhan. Change his behavior. Tiba-tiba dia berubah tingkah lakunya menjadi orang yang sakit apa? Ingatan. Pura-pura gila, itu yang Anda baca di Mazmur 34 ayat 8. Ya pura-pura gila, sakit ingatan di depan mereka. Bayangkan ini, raja orang Israel, apa katanya? Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan, orang Manado bilang ewe, ya kameri, air liur ke janggutnya. Ini raja orang Israel ini. Pura-pura gila. Supaya apa? Ia menyelamatkan hidup. Pernah lihat orang gila? Waktu kemarin pemilihan pemimpin-pemimpin daerah, apa ini calon-calon apa ya? Banyak orang gila di jalan-jalan. Kenapa? Stres. Nggak terpilih jadi wakil rakyat. Akhirnya di jalan-jalan. Ini di Bandung, Bapak Ibu. Banyak orang gila. Kira-kira seperti inilah Daud. Dia compang-campingkan bajunya. Oh ya, sebagai informasi nanti PA kita, luar biasa nanti ya. Judulnya adalah mental health. Nanti ada orang yang pura-pura gila di video. Seperti inilah nanti. Ya pura-pura gila. Saya ingat dulu film Pak Ogah, di mana ayahku, di mana. Berkeliaran di pinggir-pinggir jalan. Tapi ini bukan seperti itu. Tapi saya mau bilang, ini menarik Bapak Ibu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba Daud berpikiran dia pura-pura gila. Tapi hasilnya apa? Raja Ahis katakan. Ayat 14. Berkatalah Raja Ahis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa dia engkau bawa kepadaku? Ini luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya Daud lolos. Dan di saat inilah Daud mengatakan, Tuhan itu baik. Kehidupan Daud hampir berakhir. Hidupnya udah di ujung tanduk. Daud udah ketakutan. Takut setengah mati. Tapi Daud percaya. Tuhan kasih hikmat dan meloloskannya dari maut. Sampai di sini mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan Daud menghadapi hal demikian? Apa maksud Allah terhadap Daud? Anda tahu, ketika Daud mengalami hal ini, dia bertanya-tanya dalam hatinya. Daud ingin mengetahui apa sebenarnya yang akan dilakukan Allah kepadanya. Itu sebabnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ketiga, Daud katakan,
Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadaku. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan kasih sebegini? Kasih masalah ini, masalah datang bertubi-tubi. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan? Pernah nggak terlintas dalam pikiran Anda ketika Anda mengalami masalah yang begitu pelik, begitu susah, Anda bertanya-tanya kepada Tuhan, apa sih sebenarnya Tuhan mau buat sama saya? Inilah yang ada dalam otak Daud. Dalam merespon berbagai kesulitan yang bertubi-tubi dalam kehidupan Daud, sebenarnya Daud ingin tahu apa yang ingin dilakukan Allah kepada dia. Sampai di sini, Daud sebenarnya ingin menceritakan bahwa Daud sedang berupaya memahami maksud Allah yang membiarkannya terbelenggu dalam kesulitan yang tidak putus-putusnya. Saya mau katakan Bapak Ibu, tidak mudah bagi Daud untuk mengakui di hadapan Allah bahwa ia perlu membutuhkan kesabaran berdiri tegak di hadapan Tuhan dan menerima peristiwa-peristiwa ini. Nggak mudah Bapak Ibu. Saya mungkin seperti ibu tadi. Dia mungkin nggak sabar penderitaan yang terus datang. Tuhan, kapan selesainya ini masalah? Kapan selesainya penderitaan saya, Tuhan? Nggak mudah. Daud memilih untuk bersabar menunggu jawaban Tuhan. Ini jadi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita menyikapi masa-masa sulit dalam hidup? Apa respon kita dalam mencari maksud Allah? Ini yang saya katakan tadi. Kalau benar masalah ini datang terus, apa sih sebenarnya maksud Tuhan? Apa respon kita? Kita teriak, kita marah, kita nggak mau pergi ke gereja, kita menyalahkan orang lain. Apa respon kita? Bapak Ibu, ini yang sering terjadi. Ketika masalah datang bertubi-tubi, apa respon kita? Apa respon Daud? Saya ulang lagi. Inilah respon Daud. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara, kalau Anda lihat bahasa aslinya, ini bukan kecap ya, kecap. Beda kecap dengan kecap. Di dalam bahasa aslinya, taste, NC, taste, merasakan, dirasa. Saya penasaran Bapak Ibu, kenapa Daud menyuruh kita untuk rasa? Siapa di sini yang perawat? Hampir semua perawat. Belajar anatomi tubuh ya. Ini lihat ini lidah. Saya baru tahu nih. Ternyata di ujung lidah itu, itulah kalau kita rasa manis. Jadi kalau minum sirup, kalau rasa manis, yang pertama rasa ini ujungnya ini. Kalau kita rasa buahnya rasanya asam, berarti ini di atas sedikit nih. Kalau asin, makan keripik, ini rasanya asin, berarti yang duluan rasa dan ini. Tapi kalau lagi minum obat rasanya pahit, yang duluan rasa apa? Luar biasa apa yang Tuhan buat anatomi manusia, khususnya lidah. Ada rasa manis, rasa asam, rasa asin, dan rasa pahit. Apa pelajaran yang Daud mau berikan? Ternyata Daud ingin menegaskan bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan tidak selamanya manis. Amin. Tidak selamanya manis,
tidak selamanya indah, tidak selamanya aman dan nyaman dan tentram. Ada kalanya berjalan bersama dengan Tuhan, kadang pahit, kadang asin, kadang asam, tapi ada manisnya. Tapi di atas semuanya itu, Daud berketetapan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tapi sampai di sini pasti ada yang belum terima. Saya yakin. Lah yang saya tahu kalau berjalan bersama dengan Tuhan pasti aman. Pasti tentram, saya bisa berlindung kepada Dia. Iya betul, ada manisnya. Tapi kadang-kadang ada asamnya. Ada pahitnya. Makanya Daud katakan kecap. Rasain. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Robert C. Robert. Dia bilang gini, judul bukunya Spiritual Emotion. Ini bagus ini kata-katanya. Dia bilang gini, timbulnya bentuk emosi yang tepat akan rasa sukacita, rasa ucapan syukur, bahkan seseorang itu memiliki pengharapan, mempunyai damai dan belas kasih, itu adalah salah satu ciri dari satu individu atau orang yang telah ditobatkan, yang telah disucikan, dan orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Jadi kalau orang yang sudah bertobat, orang yang sudah disucikan dan diubahkan, adalah orang yang sanggup mengucapkan syukur, sukacita, damai, belah kasih, walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Amin Bapak Ibu. Berarti kalau dia masih mengomel, ini menurut buku ya, masih mengomel, masih marah sama Tuhan, masih marah sama pendeta, berarti dia belum ditobatkan, belum disucikan, dan belum diubahkan Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab, Ayub. Ayub 1 ayat 21. Ayub kita tahu ceritanya, banyak pergumulannya. Bayangkan Ayub diambil anaknya 10, diambil hartanya. Apa yang Ayub respon? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Bayangkan Bapak Ibu, 10 anaknya, hartanya diambil Tuhan. Daud katakan apa? Ayub katakan apa? Terpujilah nama Tuhan. Di Alkitab juga dicatat Habakuk nih. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini yang susah semua. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk di tengah-tengah kesusahannya, namun ia tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mungkin kita bilang, Pak Pendeta, gak mungkin saya seperti Ayub, gak mungkin saya seperti Habakuk. Tapi Bapak Ibu, paling tidak
kita memiliki kesabaran seperti Ayub, menantikan tersingkapnya maksud Allah tepat pada waktunya. Mungkin kita bertanya lagi, kalau begitu, bagaimana kita bisa bersyukur dalam situasi sulit? Bapak Ibu, saya mau bertanya, bisakah kita bersyukur dalam situasi sulit? Bisa? Saya tanya sekali lagi, mohon dijawab. Bisakah kita bersyukur kepada Tuhan walau dalam keadaan sulit sekalipun? Bisa? Amin. Mudah-mudahan itu keluar asli dari dalam hati, bukan karena menyenangkan telinga saya atau telinga Tuhan. Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Pertama, ingat janji Tuhan. Tuhan, bisa enggak saya bersyukur walaupun saya dalam keadaan susah? Bisa. Ingat janji Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 15-16. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan kepada Daud. Walaupun kau susah, engkau dikejar-kejar Saul, kerajaanmu tetap kokoh. Itu janji siapa? Janji Tuhan kepada Daud. Jadi kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan walaupun kita dalam keadaan susah. Karena ada janji Tuhan. Tuhan akan menuntun kita keluar dari masalah. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersyukur? Melihat sisi positif dari setiap tantangan. Kadang-kadang tantangan yang kita hadapi pasti ada sisi positifnya, Bapak Ibu. Tergantung kacamata apa yang kita pakai. Kalau segala sesuatu negatif terus, maka hasilnya pun akan apa? Negatif. Itu ada rumusnya, Bapak Ibu. Kalau sesuatu kita pandang negatif terus, maka hasilnya pasti akan negatif. Tapi kalau sesuatu kita pandang positif, pasti hasilnya juga positif. Setiap tantangan yang kita hadapi bisa jadi kesempatan untuk kita bertumbuh, baik secara iman maupun karakter. Daud melihat tantangan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Di saat yang sama, Daud ingin menunjukkan kepada Saul, walaupun kau kejar-kejar aku punya Tuhan. Tuhan yang sama. Kita pun bisa melihat masalah sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ada kalanya ketika ada masalah datang, justru kita menjauh. Jangan lari dari kenyataan, Bapak Ibu. Hadapi. Ketika Anda ambil keputusan untuk jauh dari Tuhan, gak akan selesaikan masalah. Tapi datang kepada Tuhan. Minta solusi sama Tuhan. Yang ketiga, doa dan minta kekuatan. Kita pribadi yang punya keterbatasan, orang hebat sekalipun gak sanggup, dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Berdoa dan minta kekuatan kepada Tuhan. Sanggupkan saya untuk melewati ini ya Tuhan. Ketika kita terasa sulit untuk bersyukur, jangan ragu untuk berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Dan Dia akan memberikan kekuatan untuk kita bisa tetap bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur, itu datangnya dari Tuhan. Meskipun dalam keadaan berat. Yang terakhir, bagaimana kita bisa bersyukur dalam situasi sulit? Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Firman Tuhan ini Daud ini. 1 Samuel 18-19. Daud berhasil
di segala perjalanannya. Sebab apa? Baca. Sebab Tuhan menyertai Daud. Bapak Ibu, jangan lupa ini janji Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai. Sebagai quotes terakhir saya ingin sampaikan. Mari ingat ini terus ya. Mari diingat. Bersyukur bukan tentang keadaan yang kita hadapi. Sekali lagi. Bersyukur bukan tentang keadaan yang kita hadapi. Tetapi tentang sikap hati kita yang percaya pada kebaikan Tuhan. Kuncinya adalah sikap hati kita yang percaya kepada Tuhan. Walaupun situasi berat apapun, tapi sikap hati kita yang percaya, itu yang akan menolong kita ketika kita menghadapi masalah. Cerita berlanjut Bapak Ibu, saya merinding. Tahu ibu yang tadi telepon, yang marah kepada saya ayatnya. 7 tahun kemudian, saya dapat telepon dari ibu ini. Dia telepon saya. Pak Pendeta, Tuhan itu memang baik. Saya terdiam Bapak Ibu. Kenapa Bu? Pak Pendeta, terima kasih sudah mendoakan saya terus walaupun saya selalu katakan Tuhan tidak baik. Pak Pendeta tahu, suami saya kembali. Anak saya datang, bahkan dia selesai menyelesaikan pendidikannya. Bahkan ia punya pekerjaan, ia memberikan uang pada adik-adiknya, bahkan bersekolah, menyekolahkan adik-adiknya. Ibu ini menangis. Dia katakan, Pak Pendeta, ternyata Tuhan itu baik. Lalu saya bilang gini kepada ibu, Ibu, terima kasih. Ibu sudah telepon saya dan meyakinkan saya. Memang Tuhan itu baik. Bapak Ibu, jangan ragukan Tuhan. Walaupun kita mungkin dalam keadaan susah. Mungkin banyak penderitaannya. Tuhan, kok saya ikut Tuhan menderita terus? Jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan itu baik. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu. Menuntun Bapak Ibu. Walaupun dalam keadaan sulit apapun. Ingat, bukan keadaan yang kita hadapi, tetapi sikap hati kita yang percaya kepada kebaikan Tuhan. Tuhan kiranya berkati. Saya buat dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kita ucapkan Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada hari Sabat ini. Baik, untuk menutup acara perbaktian kita pada hari Sabat ini, kita sama-sama berdiri sambil seperti yang disampaikan mengumpulkan persembahan pada hari Sabat ini untuk bantuan ke daerah Sipilok. Kita menyanyi dari lagu nomor 447, Baik Berharap pada Yesus. Demikian
Ya Tuhan, ialah kami, Bapa yang bersemayam di surga. Sungguh hati kami saat ini boleh bersuka cita oleh karena firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Saku. Bila itu boleh menjadi suatu kekuatan bagi kami. Di dalam situasi apapun kami senantiasa menggantungkan hidup kami. Kami senantiasa bersandar dan berharap kepadamu. Biarlah kiranya itu boleh menjadi satu kekuatan iman bagi kami di dalam menghadapi keadaan dunia pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa setiap tantangan pergumulan kehidupan dan apapun itu yang kami hadapi, Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Di dalam Tuhan ada kemenangan atas segala sesuatu. Untuk itu ya Bapa, kuatkan iman percaya kami. Pertambahkan itu agar dari hari ke hari kami senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Secara khusus ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Saku, di dalam pelayanannya Tuhan berkati. Saat ini juga keluarga besar Saku dalam keadaan berduka, ditinggal oleh kekasih mereka, Tante Jen Sakul. Dan pada saat ini, jam 1 siang akan dikuburkan. Biarlah kiranya penghiburan dari surga boleh menjadi bagian dari seluruh keluarga Sakul. Secara khusus hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sakul yang berada bersama-sama dengan kami di sini. Kami yakin dan percaya hamba Tuhan ini tetap akan dikuatkan walaupun dalam suasana duka. Bapa di surga, kami juga bersyukur oleh karena Tuhan telah memberikan berkat-berkat kepada kami. Saat ini telah kami kembalikan itu untuk mendanai tempat bersejarah di Tapanuli Selatan, di mana gereja Advent berada. Salah satu tempat bersejarah dari perkembangan gereja Advent. Kami serahkan dana ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pertambahkan itu dengan dana-dana yang telah dikumpulkan dari umat-umat Tuhan di jemaat yang lain. Sehingga ini boleh menjadi suatu berkat yang dapat dinikmati oleh para pengelola, agar dengan demikian nama Tuhan saja selalu ditinggikan. Bila mana kami kembali dari tempat ini, kiranya berkat sukacita sahabat boleh menjadi bahagian kami semua. Inilah doa dan permohonan kami. Mengampuni akan salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih kepada kita semua. Sampai di sini acara perbedaan kita pada hari Sabat ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh bagian komunikasi. Baik, beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Untuk sebentar sore diingatkan PAG di BTC di Jemaat Ciamplas. Rabu malam